Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita ada saat ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami boleh bangun kembali di pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan serta kebaikan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melimpahkan kebaikan demi kebaikan serta pertolongan yang ajaib di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kelemahan kita kuat karena kasih karunia Tuhan. Jangan kalah dan putus asa dengan keadaan, sebab kuasa Tuhan sempurna dalam setiap kesukaran yang kita alami. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat terkenal dalam pelayanannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dulunya ia adalah penganiaya jemaat, penolak Kristus, tapi kemudian mengalami manifestasi panggilan Tuhan yang ajaib. Ia buta selama 3 hari, lalu dapat melihat, kemudian diperlengkapi Tuhan untuk memberitakan kabar Injil kepada banyak bangsa. Ia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dikaruniai dengan berbagai mujizat dalam pelayanan, dan di samping itu juga mengalami banyak rintangan dan aniaya, tapi ditolong Tuhan. Dipenjara tapi tidak terhalang dalam memberitakan keselamatan. Ia mengalami pengalaman supranatural oleh kuasa Tuhan, di mana ia naik ke sorga dan mendapatkan penglihatan yang ajaib. Semua pengalaman itu dan semua yang ada pada Rasul Paulus dapat menjadi kemegahan dan kesombongan buat dirinya. Dan itu sebabnya ia diizinkan mengalami apa yang ditulisnya sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging yang tertulis dalam ayat yang ke-7 mempunyai korelasi dengan utusan iblis yang juga tertulis dalam ayat yang ke-8. Sebenarnya baik istilah duri dalam daging maupun utusan iblis tidak bermakna harafiah, melainkan mengandung makna kiasan. Paulus tidak sedang berbicara tentang suatu penyakit dalam tubuhnya, dan juga tidak sedang berbicara bahwa Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk menyusahkannya. Kita perlu memahami bahwa dua istilah ini, yaitu duri dalam daging dan utusan iblis, berbicara tentang suatu tantangan dan persoalan berat yang terjadi dalam pelayanannya, yang ditulisnya dalam bagian pasal sebelumnya, dan juga dinyatakan di ayat yang ke-10, yang banyak kali datang dari saudara-saudara palsu. Rasul Paulus sempat berdoa agar Tuhan melepaskannya dari apa yang disebutnya sebagai duri dalam daging ini. Tapi Tuhan menjawab Paulus seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di ayat yang ke-10 Rasul Paulus menuliskan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari ayat ini, saudara, kita mendapatkan rema yang sangat berharga buat diri kita masing-masing secara pribadi. Yang pertama adalah, jangan sombong dengan berbagai pencapaian dan keberhasilan kita. Kita bisa saja jadi orang yang hebat dalam pandangan manusia, hebat dalam profesi dan pelayanan kita, hebat dalam berbagai hal, tapi sadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, pandanglah setiap tantangan dan kesukaran
sebagai kesempatan untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan dan mengandalkannya. Jangan kita putus asa dengan berbagai kesulitan yang kita alami. Yang ketiga, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah kurang untuk menolong kita melewati semua persoalan yang terjadi, sebesar apapun itu. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan sempurna bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang terasa begitu berat, jadikan momen itu sebagai pengingat untuk kita sadar diri dan tidak tinggi hati, serta selalu mengandalkan Tuhan. Semua apa yang ada pada kita, perjalanan hidup kita sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, tapi Ia selalu bersama dan memberikan kekuatan. Di saat kita lemah, kita kuat karena Tuhan memampukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, memberikan kami pengertian bahwa di dalam segala perkara, dalam setiap keadaan kesukaran yang terjadi dalam hidup kami, dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Ajar kami Tuhan untuk tidak memegahkan diri kami dengan pencapaian ataupun keberhasilan kami, tapi menyadari bahwa itu semua adalah karena anugerah-Mu. Dan tolong kami supaya kami tidak menyerah di dalam kesukaran, tapi tetap bersemangat, berjalan dalam iman dan pengharapan, serta selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau bergantung kepadamu dan melangkah dalam iman dan sukacita semangat, karena kami percaya Tuhan bersama kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kembali kami berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan lewat semua perbuatan kami, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menolong, melawat setiap kami, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan indah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.